Aduh, Pak Podi. Hai, ketemu lagi di channel aku Maria. Kali ini aku akan nge-review salah satu lip produk baru lagi dari Bare & Bliss. Setelah kemarin aku nge-review yang lip serinya, ini adalah yang sebenarnya tuh sebelumnya udah ada ya. Yang namanya adalah Bare & Bliss Multiverse of Me Dual Lip Cream. Jadi di sini dia tuh kayak ada dua aplikator gitu. Yang satunya matte dan satunya glossy. So aku penasaran banget ya. Kayak gimana untuk dari segi teksturnya, udah gitu finishnya waktu dipakai di bibir aku. Karena kan biasanya kalau misalnya lip cream yang matte terus ditimpa glossy, itu kebanyakan jadi kayak gampang hilang. So ya buat kalian yang udah nungguin video ini, penasaran juga untuk review lengkapnya, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan seneng banget nih kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Dan yang pertama aku akan ngebahas detail dari packagingnya. Udah pasti Bare & Bliss banget ya, kayak warna-warna soft kalem. Di sini dia perpaduan warna pink, putih, ungu yang menyatu kayak gini bergradasi. Dan pastinya di bagian depan ada nama produknya Bare & Bliss yang Multiverse of Me Dual Lip Cream. Terus untuk detail yang lainnya, seperti biasa aku bakal kasih tunjuk ingredients-nya ya. Aku akan zoom di situ kalau kalian penasaran nih untuk komposisinya tuh apa-apa aja. Dan di sini ada beberapa klaim produk yang akan aku bahas nanti setelah aku pakai di bibir aku. Udah gitu yang pasti untuk produknya Bare & Bliss yang Multiverse of Me Dual Lip Cream ini 0% alkohol, cruelty free, vegan friendly. Ini mirip dengan lip serinya ya. Dan kebanyakan produk dari Bare & Bliss memang seperti itu. Dan sudah BPOM. Aku akan tampilkan karena di sini cuma ada scan barcode-nya aja. Biasanya di official store ada. Jadi akan aku kasih tunjuk aja ke kalian. Dan di sini ada beberapa nature inspired atau natural ingredients dari kandungan-kandungannya. Langsung akan aku tampilin aja karena lumayan kecil ya. Seperti rose extract, marula oil, baobab oil, udah gitu hyaluronic acid, vitamin E, yang pastinya akan memoisturizing bibir dan juga memproteksi ya kayak sebagai antioksidan gitu kalau misalnya kita ada aktivitas di luar ruangan kena paparan sinar matahari ataupun polusi. So menurut aku ini salah satu keunggulan juga karena dari finishnya juga kelihatannya glossy setelah ditimpa sama lip glossnya. Oke, nanti langsung detailnya kita akan lihat aja. Dan di sini untuk expiry date-nya tertera sampai di tahun 2027. Masa berlakunya ini untuk produknya Bare & Bliss yang Multiverse setelah dibuka cuman bisa dipakai selama 6 bulan aja. Dan untuk netonya sendiri di sini 2,5 gram plus 3,5 gram. So mungkin karena tadi dia ada dua sisi yang berbeda, jadi netonya beda-beda dari antaranya. Aku nggak tahu untuk matte-nya berapa, gloss-nya berapa. Tapi dengan neto segitu kemarin harganya itu sekitar 70 atau 80 ribuan gitu. Nanti detailnya akan aku tulis aja di sini. Seperti biasa harga terupdate juga udah aku taruh link di kolom deskripsi ya. Kalian bisa langsung klik aja. Dan sekarang masuk ke packaging dalamnya yang seperti ini. Aku beli dua shade warna yang cukup menarik ya, kayak yang masih natural menurut aku. Karena aku nggak pernah lihat dari review manapun, jadi aku cuma lihat swatches di official store ya. Aku pilih dua warna ini dengan packagingnya seperti ini ya. Di bagian ujungnya tuh tumpul kayak gini, jadi semacam kapsul tapi bentuknya memanjang. Udah gitu ada dua sisi nih di sini. Yang bagian atas ini yang lip matte-nya dan bagian bawah glossy bening. Ini untuk glossy lipnya ya. Nanti yang bakal diaplikasikan sebagai toppernya. Udah gitu kalau kalian lihat ada nama produknya Multiverse of Me Dual Lip Cream dengan netonya tadi sesuai yang aku sebutkan 2,5 dan 3,5 gram. Dan ada juga di sini detail expiry date-nya, jadi kita bisa cek kalau misalnya boxnya udah kebuang. Udah gitu ada nama-nama shade-nya. Di sini juga disebutkan kalau misalnya kita mau pakai harus di shake-shake dulu, khususnya yang matte-nya ya. Mungkin biar formulasinya lebih menyatu. So untuk detail aplikatornya sekarang langsung akan aku buka satu persatu ya untuk bagian yang matte-nya terlebih dahulu. Dia ini aplikatornya kayak gini, cukup kecil dan pipih, tapi ujungnya memang tidak terlalu lancip. Detailnya kalian bisa langsung lihat aja, agak tumpul gitu. Tapi karena aplikatornya tipis, kemungkinan sih masih nyaman, nanti kita akan buktikan aja. Dan sisi lainnya yang berbentuk glossy bening ini, kalau aku buka, aplikatornya ternyata dia kayak semacam kuas gitu. Kalian bisa langsung lihat detailnya warna putih. Yang waktu aku sentuh lumayan lembut, so nggak sabar nanti kayak gimana waktu dipakai di bibir. Dan pastinya sekarang aku langsung akan swatch aja di bibir aku ya untuk keduanya. Mulai dari yang pertama yang paling aku penasaran ya.
001 Peach Pride, kalau dari namanya dia bakal warna peachy ya. Sebelum dipakai ini sesuai petunjuknya tadi udah aku shake-shake terlebih dahulu biar formulasinya lebih menyatu. Ternyata waktu aku aplikasikan ya, ini aku pakai lip creamnya dulu di bibir. Dia ini teksturnya kayak lebih ke lip cream yang agak kental gitu, jadi nggak liquid. So, menurut aku sih teksturnya mirip-mirip lip velvet ya. Dengan warnanya tuh bener-bener nude peachy orange yang lebih ke warm undertone. Dan di sini tuh nggak kelihatan pucat. Pigmentasinya dalam beberapa kali swipe, dia sudah bisa mengcover seluruh permukaan bibir aku. Karena memang dia tadi tuh teksturnya velvety matte, jadi bukan yang langsung matte banget, kayak masih ada kelembaban ya di bibir. Tapi memang kalau setelah kita diamkan, kayaknya nggak sampai 1 menit, dia akan ngeset matte seperti ini. Setelah udah ngeset matte, waktu dikatupkan ini berasanya ringan, kayak nggak pakai apa-apa gitu. Dan pastinya tidak usah diragukan, transfer proof. Setelah aku cium di tangan aku sama sekali nggak nempel. Memang di sini agak sedikit minusnya kalau finish matte itu biasanya agak sedikit memperjelas garis bibir. Apalagi kalau kalian punya tipe garis bibir banyak kayak aku. Tuh agak kelihatan ya beda dengan finish yang waktu velvety tadi. Dan seperti ini untuk shade 001 Peach Pride dipakai di bibir aku atau ngebuat makeup kelihatan fresh. Ini yang lagi aku pakai di bibir ya, bener-bener kayak natural tapi nggak pucat juga. So, menurut aku ini untuk di warm undertone bakal cakep atau dipakai di semua skin tone masih oke ya. Dan lanjut, sekarang aku akan pakai yang bagian glossy-nya. Tadi untuk aplikatornya dia semacam kuas, kayak kuas kitek gitu sih ya. Dan langsung akan aku aplikasikan di bibir aku. Wow, teksturnya sendiri dia ini agak kental ya, menurut aku glossy bening. Yang waktu diaplikasikan di bibir aku tuh untuk ukuran glossy ini bukan yang berat banget, walaupun kerasa ya. Dan rasanya juga smooth, karena memang ini aplikatornya tuh kayak brush gitu, jadi lentur dan gak sakit gitu loh. Waktu diaplikasikan ke bibir, yang membuat salvok beneran finishnya. Tuh bibir langsung kelihatan lembab, sehat, ngeplam. Kayak glossy-nya tuh cakep banget gitu, sehingga bibir terlihat ngeplam. Terus tadi garis-garis bibir aku yang nampak jadi terlihat smooth. So kayak gini hasilnya setelah dipakai. Kalau misalnya kalian lebih suka finish yang glossy, ngeplam, bibirnya sehat, kalian bisa langsung dikasih topper glossy-nya aja. Karena bener-bener kayak kelihatan lebih fresh lagi sih dibandingkan yang finish matte tadi. Dan ini yang selalu agak aku khawatirkan, biasanya kalau dikasih glossy itu jadi teksturnya berubah ya. Yang awalnya matte, apakah ini akan jadi luntur? Sekarang kita langsung coba aja, tuh dikatupkan kan dia lembab, lembut, dan agak kerasa ya setelah kita pakein topper kayak gini. Terus aku coba cium di tangan aku, yes, ternyata nggak transfer dong. Jadi untuk tekstur matte-nya tadi yang udah kebentuk di bibir itu nggak akan terpengaruh setelah diaplikasikan glossy lip-nya. Yes, ini kabar baik ya, karena nggak akan merubah konsistensi dari lip cream yang awalnya tadi udah dipakai di bibir. Dan kalau kalian bisa lihat di aplikatornya, dia juga nggak kotor ya, karena kan tadi setelah ditimpa sebagai topper tuh untuk yang di bawahnya udah ngeset. Dan sekarang iseng aku pengen cobain ya, ini aku pakai lagi untuk shade yang peach 001 di bibir aku. Setelah dalam kondisi masih velvety matte kayak gitu, aku langsung timpa nih pakai yang glossy-nya. Ternyata setelah kalian lihat di situ, awalnya sih kayak biasa aja ya, tapi di aplikatornya tuh bener-bener nempel. Jadi karena dia belum ngeset, kalau ditimpa glossy hasilnya bakal kayak gini. Setelah aku cium di tangan aku, yes, udah pasti dia masih transfer. So itulah kenapa ya menurut aku penting ditunggu sampai bener-bener ngeset matte dulu, barulah diaplikasikan glossy lipnya. Kalau misalnya kalian pengen tetap awet, transfer proof untuk si lip produknya. Dan sekarang aku akan masuk ke shade yang kedua nih, P03 Sweet Mauve yang aku punya, kayak warna-warna pinkish gitu. Kalau dari namanya kan berarti pinkish keunguan. Memang hasilnya ini lebih ke warna pink keunguan, tapi buat aku sendiri sih dia kayak agak ngejreng gitu. Jadi warnanya tuh kurang kalem. Mungkin karena ini neutral to cool undertone ya untuk warnanya. Dari segi pigmentasinya ini juga sama-sama bagus, dan aplikatornya tadi karena memang dia pipih kecil, itu ngebantu membingkai bibir dengan rapi, jadi nggak akan khawatir beleberan ya, walaupun ujungnya nggak terlalu lancip. Dan untuk wanginya sendiri, aku belum sampaikan tadi, ini tuh wanginya kayak wangi-wangi coklat, agak strong, tapi nggak yang nusuk hidung gitu loh. Jadi kalau aku sendiri masih nyaman dengan wangi yang kayak gini. Begitu kalau untuk glossy lipnya, aku juga akan ciumin baunya kayak gimana. Oke, glossy lipnya nggak kerasa ada wangi apa-apa. Jadi mungkin aman ya buat kamu misalnya nggak suka wangi dari coklatnya tadi, ditimpa toppernya ini nggak akan kerasa kalau ada wanginya. Dan seperti ini untuk hasilnya shade P03 Sweet Mauve ya di
dipakai di bibir aku, kayak kelihatan pinkishnya tuh masih fresh, tapi kalau aku sendiri lumayan ngejreng gitu ya. Aku lebih suka warna yang cenderung kalem, mungkin karena ini ada percampuran coolnya. Jadi di tipe warm undertone kayak aku lumayan ngejreng ya finishnya. Ini sih tergantung selera kamu aja. Dan sekarang aku akan kasih topper glossy-nya ya. Bener-bener sih ini nyaman banget dipakainya, nggak kerasa berat sih untuk ukuran lip gloss. Dan waktu dikatupkan tuh lembut gitu, kayak ada oilnya gitu loh di bibir. Jadi ini bener-bener kayak pakai lip gloss tapi versi lebih ringannya dan berkilaunya cakep banget nih. Kalian bisa langsung lihat ya. Setelah dipakein glossy lip tuh bibir kelihatan lebih sehat, ngeplam dan berasa penuh gitu nggak sih? Oke, itu tadi untuk swatches 2 shade warna dari produknya Bare & Bliss yang Multiverse of Me Dual Lip Cream. Kira-kira gimana dari dua warna yang aku pilih ini? Ada nggak sih warna inceran kalian? Coba komen-komen di bawah. Kalau misalnya tipe kulit kalian warm undertone kuning langsat kayak aku ya, kalian bisa pilih yang 001 Peach Pride karena menurut aku warnanya tuh cocok banget di tipe undertone warm. Udah gitu juga nggak terlalu pucat, so aku rasa di semua skin tone sih sebenarnya ini masih masuk. Walaupun buat aku sebenarnya dia kurang nude ya, karena aku pecinta warna-warna yang natural. Dan sekarang aku akan kasih kesimpulannya melihat klaim yang tertera di sini tadi ya, aku akan baca. Dia menyebutkan lip cream 2-in-1 matte and glossy dengan warna berpigmentasi tinggi yang tahan selama 16 jam dan formula melembabkan untuk mendapatkan bibir matte elegan dan beralih menjadi bibir glossy berkilau dengan mudah. Oke, kalau dari klaimnya sih aku akan bahas satu persatu. 2-in-1 matte and glossy bener karena dia tadi ada dual ya, yang satunya ini matte, yang satunya glossy. Udah gitu berpigmentasi tinggi, aku juga setuju. Untuk tekstur yang matte-nya itu 2 warna, semuanya bisa mengcover seluruh permukaan bibir aku. Udah gitu selanjutnya dia menyebutkan tahan selama 16 jam, itu akan kita lihat di tes ketahanannya nanti. Dan pastinya formulasinya tetap melembabkan dengan tampilannya tuh bisa matte atau langsung bisa beralih ke glossy. Sebenarnya kalau misalnya kalian memilih yang tipe matte-nya tadi, menurut aku dia memang ringan untuk keunggulannya. Pigmented tapi berasanya tuh agak lebih kering gitu. Jadi tadi garis bibir agak nampak ya, kalian udah bisa lihat sendiri. Tapi kalau misalnya kalian tambahkan topper dengan glossy-nya tadi, bener itu jadi lembab. Udah gitu jadi beneran lembut banget untuk di bibirnya, tapi nggak berasa berat. Dan yang paling membuat aku suka itu adalah keunggulannya setelah dicampur dengan glossy-nya, tidak mengubah konsistensi dari lipstick matte-nya, sehingga dia tetap nggak gampang luntur ataupun tetap transfer proof ya. Tadi aku udah coba cium, kayak misalnya ini, udah aku pakai lama, dia nggak transfer sama sekali nih di tangan aku. Glossy-glossy-nya aja yang nempel. So menurut aku itu salah satu keunggulan karena kebanyakan kalau misalnya dikasih topper itu bakal longsor untuk lip matte-nya. Dan pastinya sekarang kalian penasaran kan sama tes ketahanannya kayak gimana? Aku udah pakai di beda hari sebenarnya dalam kondisi yang lipstick matte aja dulu ya. Aku bakal kasih tunjuk detailnya di videoku yang berikut ini. Sana aku sempat kasih tunjuk kalau sebenarnya dia udah luntur di bagian tengahnya, tapi lebih detailnya ini setelah aku udah sampai rumah ya. Aku akan kasih lihat aja hasilnya. Di bagian tengah bibir aku udah lumayan luntur banyak. Untuk makan makanan yang tadi memang sebenarnya cukup berminyak. Menurut aku ini kurang tahan lama karena hilangnya tuh lumayan banyak gitu di bagian tengah bibir. Walaupun di pinggirannya masih bersisa ya, tapi karena ini lipstick matte jadi kayak agak kurang rapi gitu hasilnya. So, kalau misalnya mau dibawa pergi lagi atau mau aktivitas lain lagi harus di touch up lagi. Dan dari segi ketahanannya sudah terjawab walaupun dia ini matte transfer proof tapi kurang tahan lama kalau kalian makan makanan ini berminyak.
Mungkin kalau makanan yang kering, minum aja itu akan lebih awet dan dia nggak gampang transfer. Bahkan ini sekarang aku coba ya, waktu aku pakai glossy topper kayak gini, aku minum pakai sedotan, kalian bisa langsung lihat aja, nggak nempel di sedotannya. Jadi menurut aku mau bentuk matte ataupun glossy, aman, nggak akan gampang nempel-nempel. So aku penasaran juga ya, setelah dikasih topper glossy kayak gini, untuk ketahanannya kayak gimana, nanti bakal aku pakai di hari ini untuk makan dulu. Dan update-nya akan aku taruh di akhir video, pasti nonton videoku sampai habis ya. Untuk kesimpulan sementaranya, menurut aku setelah menggunakan Bare & Bliss yang Multiverse of Me Dual Lip Cream ini, aku suka setelah diaplikasikan glossy-nya, karena bibir jadi lebih lembab, udah gitu juga tetap nggak gampang nempel-nempel. So buat kalian yang punya tipe bibir kering, masih bisa diakali dengan glossy lipnya tadi ya. Pigmentasinya juga bagus, untuk harga segini sih menurut aku dapat 2 lip produk. Cukup bertubai buat kalian yang mau tim sat-sat, karena kan kadang kita pengen matte, kadang pengen glossy, seperti itu ya. Jadi udah ada di 1 lip produk. Walaupun isinya juga nggak terlalu banyak untuk masing-masing, tapi oke lah ya, karena memang keunggulannya mau glossy atau matte itu tuh tetap nggak transfer. Jadi kalau misalnya kalian sering pakai masker, naik motor kayak aku juga nggak gampang nempel-nempel di maskernya. Tapi aku nanti tetap penasaran ya, setelah aku pakai glossy lip kayak gini, ketahanannya jadi seperti apa. So itu tadi ya, akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau misalnya kalian suka dengan video yang seperti ini, pastiin untuk klik tombol like. Jangan lupa komen-komen juga kalau udah nyobain di produknya ya. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir, dan sampai ketemu lagi. Bye! Dan untuk tes ketahanan yang kedua dengan finish glossy ini, aku makan ayam bakar, ada sayur sama sambelnya juga. Seperti biasa ya, aku nggak akan makan cantik sentuh-sentuhin bibir kayak makan barbar gitu, biar nanti kita lihat ketahanan dari lip produknya. BTW, kalian lebih suka ayam bakar apa ayam geprek sih? Aku tiba-tiba penasaran aja. Kalau aku sih sebenarnya tim ayam geprek, tapi biar variasi aja ya. Yang pasti karena memang dia tetap berminyak, akhirnya aku bisa lihat hasilnya nih di bibir aku setelah udah selesai makan. Kelihatan ya di situ tetap luntur di bagian tengah bibirnya, walaupun agak bersisa tuh di pinggirannya. So untuk ketahanannya sih ternyata masih sama ya dengan yang versi matte-nya, dia tetap luntur untuk makan makanan yang berminyak. Tapi tetap ini nggak merubah kesimpulan aku yang tadi ya, karena walaupun glossy kayak gini, dia tuh nggak gampang nempel-nempel, walaupun dipakai makan juga. So masih worth to buy ya.